friends, gue MC Ara Delmora. Di sini Ara nggak sendirian ya, dan Ara udah ada di ruangan podcast dari Seya Coffee and Resto. Tadi kita udah bareng-bareng sama teman-teman komunitas ARMY dan juga Blink untuk nikmati menu-menu baru makanan minuman yang ada di Seya Coffee and Resto. Hello friends, annyeonghaseyo. Ara lagi bareng sama teman-teman komunitas ARMY dan juga Blink dari Cirebon. Kita lagi ada di Seya Coffee and Resto yang ada di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 162 Kota Cirebon. Kebetulan kita di sini lagi pengen bukber ya. Dan kita tuh udah mesen makanan yang best seller banget, yang enak-enak banget untuk kita buka puasa, ya nggak friends? Yeah. Ini salah satunya nih yang udah kita pesen, ini adalah menu terbaru dari Seya Coffee and Resto, yaitu namanya pecak lele. Harganya itu hanya Rp35.000 dengan sebanyak ini loh friends. Terus kamu makan apa tuh? Beef black pepper. Wow. Adi, yang ini, yang di depan apa nih makanan ini? Kita samaan makannya ayam cabe. Ayam cabe. Terus minumnya juga nggak kalah enak banget nih. Ini salah satu minuman favoritnya semua pengunjung yang ada di Seya Coffee and Resto, dan juga ini adalah minuman menu terbaru yang ada di Seya Coffee and Resto. Namanya adalah Chocomin. Tahu dong kalau Chocomin berarti perpaduan antara coklat dan juga min. Satu lagi ini adalah strawberry kopi mocktail ya. Jadi ada perpaduan buah stroberinya, kopinya juga ada, seger banget. Yang paling penting ada resep rahasianya. Juara. Luar biasa. Dengan harga segini terjangkau banget, tapi rasanya wow. Jadi pengen pesen lagi, balik lagi ke Seya Coffee and Resto. Ya nggak, friends? Iya dong. Kita makan lagi. Pokoknya Ana lagi nggak sendirian deh, hari ini ditemenin di ruang podcast dari Seya Coffee and Resto ini bareng sama salah satu ya Blink dan juga ARMY yang ada di Cirebon. Hai, selamat malam. Hai, aku Merliana. Wow, Merliana apa kabar hari ini? Baik, Kak. Baik ya. Kita ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai ya di ruangan podcast dari Seya Coffee and Resto ini ya. Tadi kan kita udah makan makanan, minuman, menu-menu yang asik-asik, yang best seller, yang terbaru juga dari Seya Coffee and Resto, dan semua tadi wah gitu ya. Enak-enak banget ya. Enak-enak banget. Itu bener-bener jujur banget loh. Iya nggak sih? Iya. Testimoni yang sangat luar biasa dari teman-teman komunitas ARMY dan juga Blink ya, yang langsung nyicipin sendiri menu buka puasa di sini. Nah, karena kita tadi udah kasih tahu ya menu-menu best sellernya apa, langsung aja kalau misalnya mau kepoin menu-menu apa aja sih yang best seller, yang enak untuk makanan minuman yang ada di Seya Coffee and Resto, jangan lupa ya follow Instagramnya Seya Coffee and Resto yang ada di bawah ini ya, gitu. Oke, nah boleh ngobrol-ngobrol nggak nih sama Merlin? Merlin perkenalkan diri dulu deh. Merlin tuh sebagai apa sih di ARMY atau Blink ini? Apakah sebagai fans yang bener-bener ngefans banget? Atau gimana? Silakan Merlin. Ya, annyeong. Aku Merliana. Aku ARMY Blink Cirebon. Ya, aku fans banget sama BTS sama Blackpink. Kemarin juga aku nonton konsernya Blackpink. Wow, ini ngomongin tentang konsernya Blackpink nih ya, mumpung lagi masih hot dan lagi booming-boomingnya banget ya. Karena memang kapan lagi Indonesia didatangi sama artis ya kan, sekelas Blackpink yang udah dinanti-nantikan sama para bling-blingnya di seluruh Indonesia, ya nggak sih? Kemarin Merlin itu kan sempat nonton konsernya Blackpink di Gelora Bung Karno, Jakarta selama 2 hari ya. Iya. Nah, kemarin tuh boleh ceritain gak sih Merlin ada keseruan apa aja yang Merlin lihat ya saat konser berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta? Wah, asik banget itu, Kak. Jadi orang-orang tuh antusias banget buat nonton Blackpink itu. Mereka tuh dari sediain outfit kayak gitu yang keren-keren kan buat nonton konser, sama mereka tuh nabung jauh-jauh hari. Bahkan ada yang sampai temen aku nangis ngefans banget sama Blackpink itu, Kak, sampai
dia ngumpulin uang buat bisa nonton gitu. Wow. Terus juga sempat kecewa juga karena mungkin ketika promotor udah war tiket ya, hanya dalam hitungan menit aja tiketnya udah sold out. Bener gak sih? Bener banget. Gak tahu deh, udah dibeli semua sama para bling-bling sultan ya. Ngomongin tentang tiketnya sendiri kan bervariasi ya, ada yang gold, silver, platinum, VIP juga. Itu boleh tahu nggak sih kisaran dari harga berapa sampai harga berapa sih saat itu? Dari harga 3.800.000 ya sampai 1.300.000. Oh, dari harga 1 jutaan sampai dengan harga kurang 3 lebih 3 juta. jutaan mungkin ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk Marilyn sendiri, Marilyn itu suka banget sama Blackpink dan juga sama BTS tuh udah sejak kapan sih? Oh, aku duluan suka sama Blackpink sih Kak, dari 2019. Kalau BTS tuh baru-baru sekarang 2021. Oke, itu di antara kita ke Blackpink dulu ya. Di antara banyaknya member Blackpink kan ini ada 4 nih. Ada Jisoo, Jennie, kemudian juga ada Lisa dan juga ada Rose. Yang paling disukain siapa? Jennie dong. Jennie. Kalau aku Jisoo. Gitu ya. Nah, lagu-lagu yang difavoritin banget sama Marilyn dari Blackpink. Aku kemarin suka banget sama Tali. Oke. Sally ya. Sally. Terus selain Sally? Sama Bumbaya. Oh, Bumbaya. Oke, dan itu euforianya berasa banget saat konser karena memang kita ngedance bareng, nyanyi bareng, jingkrak-jingkrak bareng, loncat-loncat bareng, bener gak sih? Dan pastinya punya banyak saudara atau teman juga dari teman-teman Blink seluruh Indonesia yang datang. Karena tadi sempat cerita juga sebelum kita masuk ke ruang podcast, bilang nih Marilyn katanya ada yang datang dari Lombok, Kalimantan. Kalimantan. Terus yang paling jauh dari mana? Papua juga. Wow. Bali. Dari Bali Iya, juga. makanya mereka tuh antusias banget itu buat nonton. Wih, keren ya. Sebegitu sangat antusiasnya dan cintanya Blink untuk datang dan melihat, menyaksikan konser pujaan hatinya ya, yang lagi mampir ke tanah air, ya nggak sih? Nah, kita ke ini dulu deh, sebelum nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang konser ya. Konser Blackpink kemarin di Jakarta. Kalau untuk K-popnya sendiri nih, selain Blackpink, tadi kan bilang suka sama BTS juga ya. Apa sih yang bikin seorang Marilyn tuh selain suka sama Blackpink, terus menyebut Marilyn sendiri adalah yes I'm Blink gitu ya, terus juga yes I'm ARMY gitu. Kenapa sih sampai suka juga gitu sama BTS? Apa yang awalnya bisa bikin suka juga sama BTS? Karena kan tadinya suka sama Blackpink nih, tiba-tiba suka juga nih sama ARMY. Itu gimana ceritanya? Awalnya sih kan suka lewat di TikTok tuh Kak. Oh, oke. Nah, dari situ aku kepo-kepoin ya kegiatan mereka itu. Selain mereka tuh multi talenta banget, terus orang-orangnya juga kayak apa sih ya, baik, ramah gitu, sama fans tuh sayang banget dia tuh. Terus juga mereka tuh kayak healing kita buat apa ya? Kan sekarang kan anak-anak sekarang kan kayak apa ya, mood boosternya mereka tuh Betul. kayak kemana gitu. Iya, Kalau bener. anak-anak K-pop kayak ARMY kayak gitu kan ya mereka itu gitu. Mereka itu gitu menghilangkan stres, kayak capek kita, tapi kalau udah melihat mereka tuh kayak udah kita tuh udah nggak capek lagi gitu. Wih, semuanya hilang gitu ya. Iya. Itu salah satu mood booster dari teman-teman milenial zaman now untuk menghilangkan rasa lelah ketika sehabis kuliah, sekolah, bekerja ya. Dan mood booster mereka tuh adalah para bias-biasnya. Iya betul. kan? Apapun itu K-popnya, mau BTS, mau NCT Dream, mau Blackpink, mau Red Velvet, atau mungkin mau Secret Number atau apapun itu, ya pasti itu adalah salah satu obat yang mujarab banget, bener gak sih? Betul. Iya ya. Oke, yang paling difavoritin dari banyaknya member BTS? Kim Taehyung. Kim Taehyung. Kenapa tuh suka banget sama Taehyung? Kayak dia tuh kayak aku gitu, kayak kenapa sifatnya aku? juga kayak aku gitu. Kenapa sifatnya? Apa ya, random anaknya tuh. Terus ya riang, anaknya riang banget gitu. Terus ya manja, baik hati. Wih, manjalita, baik hati, random ya. Pokoknya semuanya bisa masuk gitu kan ya, kemanapun itu ya. Oke, BTS kan sebutan untuk fansnya kan ARMY ya. Iya, Army. Dan ARMY ini udah
ada di mana aja di seluruh Indonesia, bahkan army-army luar negeri juga ada bersatu, ya kan? Kita untuk tetap solid, tetap kompak. Selama ini yang dirasakan sama seorang Merliana, ya, setelah gabung di salah satu komunitas army yang ada di Cirebon juga, apa sih yang dirasakan selain punya saudara baru, ketemu keluarga baru, apalagi? Iya, jadi kita banyak kenalan gitu ya Kak, jadi banyak teman-teman juga gitu. Terus kita jadi saling support tentang kehidupan gitu. Oke, terus juga kita saling sharing juga tentang ilmu-ilmu ya. Nggak cuman ilmu-ilmu di dunia yang kita suka aja seperti ini ya, tapi ilmu-ilmu lain juga yang lebih bermanfaat juga gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang ini deh, Korea ya, bisa bahasa Korea nggak? Sedikit deh, ayo. Taeyonga Narang Gyangganing Jule. Oh iya, artinya? Will you marry me? Oh, iya. Jadi lu ngajakin Taeyong nikah gitu ya? Langsung deh nanti ya, para fans ya, gitu ya, oke. Maaf. Udah minta maaf duluan ya sebelum diserang nanti ya. Nanti aku diserang. Terus, itu artinya gitu, will you marry me gitu ya? Terus apa lagi? Bisa nggak sedikit? Udah sih. Udah itu aja ya. Kalau Kara paling bisa cuma kamsahamnida, annyeonghaseyo, je iremen, aradel mora prinsanimida gitu ya. Nuguseyo gitu ya. Atau apa lagi ya? Gumawo gitu-gitu semua yang ada di drama ya. Oke. Nah, momen apa sih yang menurut Merlin tuh, kita balik lagi nih ya ngomongin konser dari Blackpink kemarin. Karena kan ini kita obrolannya random ya. Kita ngobrolin tentang BTS juga, tentang Blackpink juga. Tapi karena Merlin kemarin adalah salah satu orang Cirebon ya yang mewakili juga Army Cirebon yang datang nonton konsernya Blackpink di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi kan memang Kara kepo banget gitu ya, pengen tanya-tanya situasi dan kondisi yang ada di sana ya. Apa sih yang kemarin tuh yang paling memorable banget sampai kayaknya nggak bisa dilupakan deh sama seorang Merliana setelah nonton Blackpink di GBK kemarin? Yang pertama itu aku kayak nggak nyangka banget gitu Kak sampai bisa ketemu sama mereka gitu. Meskipun aku ada di cat 4 yang paling ujung. Oke. Nah, terus aku juga sampai beraniin buat berangkat ke Jakarta sendirian. Biasanya aku nggak pernah berangkat sendiri loh Kak. Sampai aku beraniin buat ke sana gitu. Capek-capek pulang sampai sakit. Oh gitu, oke. Terus pengorbanannya luar biasa banget ya. Aku kan ada di door 80 itu. Keluarnya naik tangganya juga kan jauh, capek gitu. Ya kayak gitu deh pokoknya. Oke. Tadi juga cerita sempat katanya panas-panasan gitu ya. Nunggunya, belum lagi macetnya gitu kan. Susah juga buat dapetin tiketnya, betul? Tapi akhirnya dapat juga. Dapat. Oke. Itu selama proses seperti itu sampai dengan datang ke GBK-nya sendiri, yang Merlin rasakan tuh seperti apa sih ketika udah datang ngeliat pujaan hati kita ada di depan mata kita gitu? Aku nggak bisa berkata-kata, kayak mau nangis, ini bener nggak sih gitu, kayak mimpi nggak sih gitu Kak. Terus? Sampai mau nangis aku di situ. Sampai anak-anak juga kan banyak yang nangis, anak-anak bling tuh. Sampai pas soundchecknya aja kan kita kan nggak masuk karena cat 4 ya Kak. Oke. Pas soundchecknya itu kedengaran kan dari luar venue-nya ya. Kayak wah gitu, euforianya tuh kayak seneng banget gitu. Baru denger suaranya dari luar tuh udah gitu. Oke, baru denger suaranya dari luar aja udah histeris banget ya. Oke. Nah, kemarin itu kan di GBK sendiri dari banyaknya tiket yang ada ya, sempat ada beberapa yang posting gitu ya. Ada yang katanya tribunnya kacanya tertutup gitu ya. Ada yang agak-agak bahasanya apa ya kalau itu ya, tidak jelas gitu kan ya, kacanya sampai susah nontonnya tuh, sampai ada yang harus di gitu kan, dilap-lap gitu. Itu gimana sih kalau yang ngelihat sendiri kemarin? Pribadi aku sih kemarin alhamdulillah nggak kehalang sama kaca sih Kak. Cuman mungkin ada beberapa row gitu dari A sampai D kalau nggak salah itu yang kehalang kaca itu. Cuman dari aku sih
kelihatan semua sih. Kelihatan semua ya. Mungkinnya. Oke, dan itu momen-momen yang jleps banget lah ya. Ya sampai kayaknya tuh move on-nya juga susah gitu ya. Sampai masih kebayang-bayang gitu. Iya. Apa masih ada di situ. Oke. Untuk durasi performnya sendiri kan 2 jam ya? Iya, 2 jam. 2 jam. Nah, tapi memang proses menuju ke 2 jamnya sebelum mereka itu benar-benar perform gitu ya. Teman-teman kan pasti kan lama nunggunya segala macem ya. Ada yang ngembil dulu, makan dulu ya. Kayak gitu. Terus mau panas-panasan, macet-macetan. Menurut Marilyn sendiri itu adalah salah satu pengorbanan Marilyn sebagai Blink yang cinta banget sama Blackpink atau seperti apa sih? Ya itu salah satunya. Kita sampai rela kan gitu, panas-panasan gitu. Terus kita jalan kaki jauh gitu kan, naik tangga gitu. Terus? Ya itu mungkin salah satu dari effort kita buat ketemu sama mereka sih. Oke, jadi walaupun sedikit ada hal-hal yang mengecewakan, mungkin kayak tribunnya ada yang kotor gitu ya, tapi tetap memang terbayar sama semua penampilannya Blackpink yang luar biasa dan amazing banget. Iya. Betul kan ya? Wow, oke. Nah, kalau ngomongin tentang balik lagi nih, Marilyn adalah seorang Blink dari Cirebon yang kemarin juga datang nonton konsernya nonton konsernya Blackpink langsung di GBK. Punya koleksi nggak untuk merchandise dari Blackpink? Ada sih lightstick. Lightstick. Yang kemarin aku bawa. Oke, itu. Nah ini kepo ya. Ini Kara kepo nih. Ini kalau misalnya kadang kan Kara tuh suka tanya-tanya nih sama para bias-biasnya ya, dari para pencinta Blink atau ARMY sendiri yang memang kalau ngomongin tentang merchandise kan seperti lightstick dan lain-lain itu kan nggak murah ya. Oke, boleh spill nggak sih harga lightstick yang dimiliki sama Marilyn tuh? Merchandise-nya itu ada apa aja dan seberapa mahal atau bagaimana? Nggak apa-apa ya, ini mungkin kita sedikit untuk biar yang nggak tahu kan jadi tahu gitu ya. Spill aja, gimana tuh? Kalau harga lightstick tuh dari 700-an Kak. Dari start 700 tergantung itunya sih. Kita kan ada yang just tip gitu, ada yang langsung beli ke itunya. Ada yang just tip beli langsung dari Korea. Oke, terus harganya segitu. antara 700 sampai 800 ribu untuk satu lightstick yang hanya dipakai untuk gitu ya. Tim huru hara buat konser atau perform berlangsung, betul ya? Oke. Lightsticknya sendiri tuh ini kan ya, pakai baterai gitu kan, dinyalain gitu ya, nanti ada warnanya, terus kita nyanyi bareng-bareng gitu. Tapi seneng banget, puas nggak? Puas banget. Puas. Udah punya berapa lightstick di rumah? Satu. Satu. Nanti mungkin nambah lagi satu lagi ya. Oke, selain lightstick, apa lagi nih koleksinya? Udah sih, aku paling ke poster-poster gitu. Oh, oke, baik ya. Jadi mungkin lebih kayak ke yang dengerin juga dari aplikasi-aplikasi musik ya, di handphone ya, kayak gitu ya. Nah, merchandise terus juga kecintaannya Marilyn sama Blackpink. Ada nggak sih keluarga yang bisa dibilang atau temen yang kurang support sama aktivitasnya Marilyn sendiri? Karena kan bisa dibilang kan Marilyn kan total banget ya, dari segi fashion juga udah ngikutin Blackpink banget gitu. Karena kan sekarang kan memang lagi suka baju-baju kayak warna-warna pastel gitu, yang memang K-popers banget kayak gitu. Ada nggak sih yang agak-agak kayak orang tua yang ngapain sih lo gitu? Ada nggak ada sih, orang tua aku mendukung. Teman-teman juga ya, saudara-saudara juga gitu ya. Wah, ini nih yang Kara kayaknya penasaran banget, hal tergila selama ini yang dilakukan sama seorang Marilyn yang sebagai fansnya Blackpink atau BTS. Hal tergila apa? Aku libur kerja cuman nonton konser. Oh, libur kerjanya jadi minta cuti gitu. Dan di sananya di Jakartanya juga kan stay kan ya, stay 3 hari sampai 1 minggu. Tapi itu diizinin aja gitu sama atasannya. Luar biasa ya. Ya ampun. Jadi bener-bener udah deh, pokoknya gue harus cuti karena demi mereka ya. Oke, itu hal tergila yang pernah. Kapan lagi gitu? Kapan lagi ya? Nah, Marilyn sendiri event-event apa sih yang pernah didatengin sama Marilyn untuk
apa namanya, mungkin kemarin kan nonton konser, terus ada event apa lagi gitu? Kayak Birthday party kah? Birthday partinya Bias atau apa gitu? Iya, itu biasanya? salah satunya sama nanti juga kan kita Ramadan kan ini ya Kak, mau bukber gitu sama itu ARMY gitu, Blink juga gitu, kayak ada berbagi takjil sama orang-orang yang itu gitu. Sama kemarin juga ada event apa, kayak eventnya ulang tahunnya BTS gitu kan, kita ke panti asuhan gitu, ke anak yatim piatu gitu. Nah jadi ini emang benar-benar komunitasnya itu selain mensupport para biasnya ya, ini juga komunitas yang sangat solid ya Say. Terus juga komunitas yang sangat ada disisipkan sesuatu yang berjiwa sosial juga ya. Jadi walaupun kita cinta akan sesuatu, suka akan sesuatu, tapi tidak melupakan hal-hal seperti kebaikan ya. Jadi tetap menebar kebaikan, menebar kebahagiaan untuk banyak orang ya, dan tetap solid, tetap kompak, karena memang salah satu tujuan dari komunitas ARMY atau Blink sendiri, Kak Ara yakin gak cuma di Cirebon aja, tapi di seluruh kota di Indonesia pun itu selain mensupport para idolanya, iya kan, yang ada juga kita ini ya, mencari teman baru, saudara baru, pengalaman yang banyak, ya nggak sih? Seperti itu ya, betul ya Merlin ya? Betul. Dan yang selama ini Merlin rasakan tuh udah berapa banyak gitu loh, maksudnya momen-momen yang udah Merlin lalui sama teman-teman ARMY dan juga Blink yang lainnya? Ya gitu, kayak kita tuh ke teman-teman yang di luar kota itu banyak ya Kak, sampai mereka tuh ngedukung banget ke aktivitas kita gitu, kayak saling support aja gitu. Mungkin kayak kemarin kayak misalnya ada yang dari Lombok, dari Papua, nanti kalau ke Lombok kontak aku ya, gitu. Main ya, nanti aku bawain oleh-oleh buat kamu gitu kan. Nanti kalau misalnya ke Cirebon, aku ajakin kuliner jamblang gitu kan ya, empal gentong dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu hal yang positif banget ya, kalau menurut Kak Ara ya, gitu. Jadi Merlin juga di situ benar-benar happy banget. Happy banget ya. Nah Merlin, apa sih yang mau Merlin katakan untuk idolanya Merlin nih? Ya mungkin untuk Blackpink dulu deh. Ya aku terinspirasi outfitnya sih Kak. Kalau dari Blackpink lucu-lucu kan. Terus? Ya kalau dari BTS, mereka tuh kayak ada di saat masa-masa sulit aku gitu. Contohnya? Ya gitu, kayak ketika lagi galau, betul. sedih, sama cinta gitu. Enggak sih, kayak kehidupan aja gitu. Ketika lagi down sama mereka tuh kehidupan, mereka ada. Adanya dalam hal apa? Kayak tiba-tiba mereka tuh, kan kita kan sebagai fans gitu, mereka live atau mereka posting foto aja gitu, kayak udah wah seneng banget gitu, dikabarin gitu Kak. Jadi memang kita juga selalu update ya, mau lihat kegiatan mereka tuh seperti apa gitu ya. Dan ketika bias-bias kita ini nih posting di sosial media, kita tuh happy banget ya nggak sih Merlin? Itu yang bikin Merlin tuh bahagia banget ya. Terus you say something to Blackpink or BTS? Ya, aku akan selalu mendukung kalian dan selalu mencintai kalian. Wih, sarangeo, bukan sarang beo ya. Sarangeo. Nah, next ya mungkin next projectnya dari Merlin. Apa yang mau Merlin lakukan nanti sama teman-teman ARMY dan teman-teman Blink yang lain? Ada kegiatan apa nih deket-deket ini? Apalagi kan ini bulan suci Ramadan, kan mungkin lagi banyak sesuatu yang sosial-sosial mungkin? Iya, itu bukber sama bagi-bagi takjil. Bukber itu rencananya lagi mau? Iya, nanti tanggal 7 sama tanggal 16. Luar biasa, udah ada tanggalnya guys. Boleh nggak sih kalau misalnya ada yang nonton kita nih podcastnya Saya Coffee and Resto ya, terus mau gabung di komunitasnya Blink dan juga komunitas dari ARMY sendiri, karena kan Cirebon ini kan bisa dibilang sewilayah 3 ya, Cirebon Kota, Indramayu, Kuningan, Majalengka, tapi tetap satu ya membernya. Itu gimana sih biasanya caranya, seperti apa? Ya kan ada dari itunya Kak, ada adminnya buat ngegabungin gitu. Terus? Ya buat menyatukan kita. Cuman sekarang buat nanti Ramadan sekarang eventnya kita ya ARMY sini gitu, ARMY Cirebon. ARMY Cirebon, yang kota. Baik ya. Jadi memang ditunggu juga event-event lainnya serta
Ini kan deket-deket ini ada member BTS yang mau konser juga nih Iya, di betul. Tangerang ya. Tanggal berapa Cantik? Itu tanggal 26 Mei. Siapa yang mau live nanti? Min Yonggi Suga. Oke, Suga. Udah dapat tiketnya? Aku nggak nonton. Oh, nggak nonton. Kenapa? Karena kerjaan mungkin. Iya. Oh gitu. Dan ini kayaknya nggak enak kalau misalnya harus izin kerja gitu ya. Oke, Libur tapi tadi lagi. sempat banyak ya teman-teman ARMY juga ngobrol di depan, katanya udah banyak yang dapat tiketnya juga ya. Iya. Oke. Cuman temen aku ada yang nangis tuh gara-gara nggak dapet. Oh, nangis karena nggak dapet. Mungkin kalau nanti udah nyampe sananya di hari hanya dapat kali. Tergantung Kak. Cuman di Tergantung. sana nanti kayak dinaikin lagi gitu. Oh, tetap ya, dibisniskan lah pokoknya itu Iya. mah ya, ada ya. Oke, baik. Ya udah mungkin Kara mau ngucapin makasih banget ya sama Merlin udah datang, udah hadir berbagi kasih dan kisah ya sebagai salah satu membernya member komunitas dari Blink dan juga ARMY yang mau sharing cerita ya hari ini di Seiya Coffee and Resto ya. Jadi bener-bener kita sebagai anak muda milenial nih terinspirasi banget sama hal-hal yang positifnya. Kita ambil hal-hal yang positifnya. Sekali lagi, apapun itu bias kalian ya harus tetap mensupport, ya kan? Memberikan banyak juga semangat dan memberikan idola-idola kita juga kesuksesan yang lebih lagi, ya, dengan selalu apa ya bisa dibilang ya support karirnya, ya kan. Terus juga ketika mereka datang konser atau apapun itu kita bisa nonton bergembira bersama-sama. Mereka happy, kita juga happy, ya nggak sih? Iya, Ya. Dari Merlin mau ngucapin apa untuk Blackpink dan juga BTS? Mungkin mau berlinang air mata karena katanya kedua member ini kan udah bikin merubah hidup kamu menjadi Iya. sesuatu. Ayo dong, tumpahin dong, nggak apa-apa. Curhatin aja, tuh kan udah berkaca-kaca, udah ini. Dari tadi karena ini loh, apa namanya, memang mau mancing-mancing gitu ya. Ya mereka tuh menyelamatkan mental aku sih. Oh, itu dari tadi goksnya, yang dari tadi aku mau gali-gali, tapi ternyata dia kena juga gitu ya. Oke, jadi terima kasih sudah menyelamatkan mental aku ya. Oke, ya udah kalau gitu friends, terima kasih banyak ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya channel YouTube-nya Seiya Coffee and Resto di bawah ini ya. Terus jangan lupa like, comment, and share juga ya. Ditungguin podcast dari Seiya Coffee and Resto selanjutnya dengan narasumber atau tema-tema cerita kita yang berbeda-beda ya. Yang pastinya Kara mau ngucapin terima kasih banyak. Gumau kamsahamnida gitu ya sama Merlin yang udah mau diajakin ngobrol. Terus juga sedikit cerita pokoknya tentang konser Blackpink di GBK Jakarta kemarin ya. Ya kalau gitu ditunggu ya podcast dari Seiya Coffee and Resto berikutnya dengan narasumber yang berbeda juga setiap minggunya. Jangan lupa juga harus datang yang mau ngopi-ngopi, mau makan enak, minum enak, datang ke Jalan Cipto 162 Kota Cirebon di Seiya Coffee and Resto karena di sini tuh banyak banget menu-menu makanan, minuman yang asli bikin ketagihan. Terus juga tempat nongkrongnya yang cozy banget. Bisa ajakin teman-teman buat momen-momen penting seperti birthday party, gathering, meeting room, semuanya juga ada di sini ya. Apalagi dari lantai 1, 2, dan 3 semuanya tuh enak banget. Wajib ya semua warga Cirebon dan sekitarnya untuk datang hadir di Seiya Coffee and Resto untuk momen-momen apapun itu. Kalau gitu saya Redel Mora pamit. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dari Seiya Coffee and Resto. Selamat malam. Bye. Annyeong.